Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Saat mendeskripsikannya sepertinya lambat, namun dalam kenyataannya kecepatan Qin Yu sangat cepat. Begitu dia muncul, dia segera merebut segel semua orang dari Jiang Fan dengan kecepatan seperti kilat. Qin Yu, mata Zhou Huo dan Zhou Xian terbuka lebar dan bulat seperti bola. Di mata mereka ada kemarahan dan ketakutan. Pada saat ini mereka berdua tidak bisa bergerak sama sekali. Qin Yu, kamu akhirnya datang. Ketika Guntur Hukuman Agung Surgawi melihat kedatangan Qin Yu, dia malah sangat bersemangat. Menurut aturan dia hanya bisa bertindak sekali. Jika dia membunuh Qin Yu dalam waktu satu kali ini, dia diizinkan untuk bertindak dan menyerang, maka itu tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran aturan sama sekali. Time Stop hanya permainan anak-anak. The Thunder Punishment Exalted Celestial sangat mahir dalam hukum temporal. Dengan niat dia berencana untuk menghilangkan waktu berhenti Qin Yu. The Thunder Punishment Exalted Celestial yang terjebak oleh Time Stop tidak dapat menahan keterkejutannya. Time Stop macam apa ini? Mengapa itu tidak berada dalam kendali saya? The Thunder Punishment Exalted Celestial segera menjadi cemas. Penghentian waktu ini diciptakan dengan menggunakan energi temporal New Cosmos untuk menghentikan aliran waktu. Bagaimana mungkin Thunder Punishment Exalted Celestial dapat mengendalikan energi temporal New Cosmos? Hanya ada dua metode untuk menghapus Time Stop. Yang pertama adalah melalui pemahaman tentang Time Stop itu sendiri. Yang kedua adalah memecahnya dengan paksa. Namun mematahkan Time Stop dengan paksa umumnya membutuhkan seseorang untuk menggunakan beberapa waktu. Tidak bagus. The Thunder Punishment Exalted Celestial segera menjadi gugup. Guntur Hukuman Surgawi yang mulia, maafkan aku. Suara dingin Qin Yu terdengar di pikiran Hukuman Guntur Agung Celestial. Setelah Qin Yu merebut segel semua orang dari tangan Jiang Fan, tombak hitam sederhana dan tanpa hiasan muncul di tangan Qin Yu. Di batang tombak beredar energi gelap dan kuning. Itu adalah salju yang menipis dari tombak ilahi. Wosh! Tubuh Qin Yu tiba-tiba bergerak. Seperti anak panah tubuhnya ditembakkan ke depan dengan cepat. Ujung tombak salju pudar tombak ilahi paling dekat dengan Zhou Huo. Jarak di antara mereka hanya beberapa meter. Itu benar-benar jarak yang terlalu kecil. Tidak, hukuman Guntur Exalted Celestial telah mengaktifkan origin energinya untuk mengaktifkan kekuatan pedang dosa asal Spiritual Treasure Celestial. Aliran waktu sepertinya telah berubah menjadi tali yang ditarik secara ekstrim dan bisa putus kapan saja. Namun tidak peduli seberapa kuat Thunder Punishment Exalted Celestial itu masih membutuhkan sedikit waktu untuk memecahkan Time Stop New Cosmos. Jangka waktu singkat itu sudah cukup bagi Qin Yu untuk membunuh Zhou Huo. Tidak, Zhou Huo menatap ujung tombak yang semakin dekat ke wajahnya. Hatinya dipenuhi dengan keengganan. Pada saat ini dia teringat Kaisar Bijak Selatan Duan Muyun yang telah meninggal sebelumnya. Duan Muyun juga ditusuk kepalanya. Dia, Zhou Huo, juga akan memiliki akhir yang sama. Ayah. Pada saat sebelum kematiannya Zhou Huo masih berharap ayahnya menyelamatkannya, namun sudah terlambat. Dengan kejam salju yang menipis, tombak ilahi yang sedingin es langsung menembus ke kepala Zhou Huo. Energi menakutkan dalam salju pudar tombak ilahi dengan mudah merobek lapisan energi asal yang menutupi jiwa Zhou Huo. Bang! Roh sejati Zhou Huo langsung hancur. Kekuatan serangan Blood Sequence Blood Fork lebih rendah dari harta spiritual Grand Mist tingkat pertama. Itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan serangan Divine Spear Waning Snow Qin Yu. Salju pudar tombak ilahi dikombinasikan dengan waktu berhenti membunuh Kaisar Sage sama sekali tidak sulit. Wosh! Pada saat salju tua tombak ilahi menembus kepala Zhou Huo, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Sekali lagi itu dengan cepat didorong ke depan. Bang!
Efek tambahan Divine Spear Warning Snow Body Break segera dimobilisasi. Tubuh Zhou Huo langsung meledak di tempat. Itu berubah menjadi sejumlah besar darah daging cincang dan tulang yang hancur. Adapun Qin Yu berjubah hitam, ia tampak seperti dewa kematian saat ia terus mendorong ke depan salju pudar tombak ilahi. Salju pudar tombak ilahi hanya sedikit mengubah arahnya. Wash! The Divine Spear Warning Snow langsung melanjutkan untuk mendorong Zhou Xian yang berada di samping Zhou Huo. Kecepatan salju pudar tombak ilahi masih secepat itu. Tangan Qin Yu sangat mantap, tidak ada sedikit pun keraguan. Tatapannya tertuju pada mata Zhou Xian. Tidak, Zhou Xian melihat salju tua tombak ilahi yang didorong ke arahnya dengan kecepatan cepat, hatinya dipenuhi ketakutan. Pada saat sebelumnya ayahnya Kaisar Sage Northwest Zhou Huo telah diubah menjadi daging cincang dan jiwa sejatinya hancur. Dia Zhou Xian memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah dari Kaisar Sage Barat Laut. Tidak perlu diragukan kesimpulan seperti apa yang akan terjadi jika salju yang menipis dari tombak ilahi menembus kepalanya. Tidak, hati Zhou Xian dipenuhi dengan keengganan. Melihat Qin Yu berjubah hitam dan sedingin es di depan matanya, Zhou Xian hanya merasa bahwa surga telah memainkan lelucon besar padanya. Kakek, pada saat salju pudar tombak ilahi hanya beberapa puluh sentimeter dari mata Zhou Xian dipenuhi dengan keengganan, Zhou Xian menggeram di dalam hatinya. Bang! Energi temporal New Cosmos yang memblokir aliran waktu tiba-tiba runtuh. Waktu kembali normal, time stop telah rusak. Ekspresi Qin Yu berubah. Hukuman guntur ini agung celestial, kekuatan yang sangat kuat. Dia memecahkannya lebih cepat dari yang saya perkirakan. Qin Yu mulai meningkatkan kecepatan dorongnya. Namun Qin Yu tidak mampu mendorong ke depan lagi. Pembalikan waktu. Sebuah suara yang terdengar membosankan tetapi sebenarnya berisi kemarahan yang tak terbatas terdengar di pikiran Qin Yu seperti guntur dari surga ke-9. Pikiran Qin Yu merasakan ledakan gemuruh. Pada saat yang sama Qin Yu merasakan hal yang sangat aneh terjadi padanya. Waktu di sekitarnya mulai berubah secara tidak teratur. Divine Spear Warning Snow miliknya benar-benar tumbuh semakin jauh dari Zhou Xian. Dia bergerak mundur. Tidak, itu tidak bergerak mundur, itu kembali ke masa lalu. Qin Yu. Tatapan tajam The Thunder Punishment Exalted Celestial tertuju pada Qin Yu. Kejutan di hatinya adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat ini dia memiliki banyak pertanyaan. Misalnya kenapa Qin Yu bisa langsung teleportasi ke Gunung Surgawi yang agung tanpa melalui terowongan patung bantuan. Bahkan Celestial Agung diminta untuk melewati Relief Sculpture Tunnel. Di Gunung Surgawi yang agung, energi spasial alam ilahi berada di bawah pembatasan. Jadi tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa langsung berteleportasi ke Gunung Surgawi yang agung. Selain ini dia juga bingung dengan pemberhentian waktu Qin Yu. Mengapa ini berbeda dari time stops biasa? Mengapa dia tidak bisa menghilangkan time stop dan hanya bisa memisahkannya? Namun tidak peduli berapa banyak hal yang dia bingung, itu masih tidak dapat menghentikan kebencian dan kemarahan guntur hukuman surgawi terhadap Qin Yu. Mati, pedang raksasa yang tebal dan lebar muncul di tangan Thunder Punishment Exalted Celestial. Pedang raksasa ini tepatnya adalah harta karun spiritual agung surgawi yang legendaris, pedang dosa asal. Origin Sin Sword hanya sedikit bergerak dan seberkas energi pedang ditembakkan ke arah Qin Yu. Kecepatan energi pedang Origin Sin Sword benar-benar terlalu cepat. Sementara Qin Yu masih dalam keadaan pembalikan waktu, dia terkena energi pedang. Pada saat itu Thunder Punishment Exalted Celestial telah menyerang 2 kali. Pertama kali dia menggunakan Single Aura 8 Elements. Namun Single Aura 8 Elements tidak dapat menghancurkan pembekuan spasial. Serangan keduanya adalah energi pedang yang berasal dari pedang dosa asli. Seperti pisau yang memotong, bagian energi pedang itu dengan mudah memotong pembekuan spasial. Kekuatan energi pedang jauh lebih kuat daripada elemen 8 aura tunggal. Mati, The Thunder Punishment Exalted Celestial menghapus time reversal.
Dia sangat percaya diri. Bahkan Celestial Agung akan terluka parah jika mereka menerima serangan pedang dari Origin Sin Sword. Adapun God Kings mereka pasti akan mati. Ketika energi pedang memasuki tubuhnya, Qin Yu tampak seperti manusia yang disambar petir. Tubuhnya mulai menggigil dan berkedut. Seperti bendungan terbuka, Qin Yu tak henti-hentinya memuntahkan darah dari mulutnya. Dia berada di udara dan terus gemetar tanpa henti. Darah terus mengalir keluar dari mata dan hidungnya tanpa henti. Kulitnya menjadi pucat seperti kertas, itu sangat menakutkan. Setelah menerima serangan energi pedang dosa asal kematian pasti, Qin Yu yang berdarah dari mata, telinga, hidung dan mulutnya tiba-tiba menghilang. Di depan mata hukuman petir Exalted Celestial, Kaisar Sage, dan berbagai God Kings, Qin Yu menghilang dari Exalted Celestial Mountain. Kakek, cepat, kita harus mengejarnya, kita harus membunuh Qin Yu itu. Mata Zhou Xian dipenuhi dengan amarah dan kesedihan. The Thunder Punishment Exalted Celestial mengangguk dan berkata dengan dingin. Qin Yu ini memang memiliki beberapa kemampuan yang kuat. Dia benar-benar dapat secara langsung berteleportasi keluar dari Gunung Surgawi yang agung tanpa melalui terowongan patung bantuan. Wosh! Mutiara spiritual yang memiliki guntur dan kilat yang berputar di sekitarnya tiba-tiba terbang keluar dari daging yang hancur dan langsung terbang menuju Zhou Xian. Mutiara spiritual ini tepatnya adalah harta karun perlindungan klan Zhou, klan mutiara spiritual asal guntur. Karena klan Zhou saat ini hanya memiliki satu God King yang tersisa, mutiara spiritual asal guntur ini secara alami akan mendarat di tangan Zhou Xian. Xianer, pertama teteskan darahmu ke atasnya untuk menjadi tuannya, kata Thunder Punishment Exalted Celestial. Zhou Xian sangat tahu di dalam hatinya. Dia segera meneteskan setetes darah dari ujung jarinya ke mutiara spiritual asal guntur. Setelah itu mutiara spiritual asal guntur langsung terbang ke arah kepala Zhou Xian dan mulai melayang di bagian atas kepalanya. Kaisar Petapa Barat Laut Zhou Xian yang baru. Senior Guntur Hukuman Agung Celestial bawa segel, semua orang ada di tangan Qin Yu. Cepat, kita harus mengejarnya, Jiang Fan berkata dengan tidak sabar. Dia telah memberikan semua yang dia miliki untuk segel semua orang. Segel semua orang secara harfiah adalah hidupnya. Qin Yu telah merebut segel semua orang darinya, jadi dia secara alami harus merebutnya kembali. The Thunder Punishment Exalted Celestial mengangguk dengan acuh tak acuh. Yakinlah bahwa Qin Yu menerima serangan pedang dari Origin Sin Sword. Roh sejati jiwanya pasti hancur, dia pasti akan mati. Dia baru saja melarikan diri sebelum kematiannya. Kurasa dia sudah mati dengan jiwanya hancur sekarang. Adik bela diri. Suara sedingin es terdengar di pikiran Guntur Hukuman Agung Celestial. Anda telah bertindak sesuai dengan tugas yang diminta Jiang Fan untuk Anda lakukan. Anda telah bertindak dan menyerang sekali sehingga tidak dapat bertindak lagi. Saat ini Anda tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kontes antar God Kings. Segera kembali, suara The Floating Feathers Exalted Celestial bahkan tidak mengandung margin diskusi sedikit pun. Ekspresi Guntur Hukuman Agung Celestial menjadi serius. Ya, kakak bela diri tertua. The Thunder Punishment Exalted Celestial segera menjawab melalui transmisi suara kesadaran ilahi. The Thunder Punishment Exalted Celestial tidak berani melawan perintah Floating Feathers Exalted Celestial sama sekali. Jika dia melawannya, maka meskipun Floating Feathers Exalted Celestial tidak menyebutkan apa hasilnya, Thunder Punishment Exalted Celestial bisa membayangkannya. The Thunder Punishment Exalted Celestial tiba-tiba melihat ke Sage Kaisar dan God King sekitarnya. Dengan acuh tak acuh berkata, Qin Yu pasti sudah mati, Anda semua hanya perlu pergi ke kota kabut dan merebut kembali segel semua orang. Di kota kabut saat ini satu-satunya ahli di sana adalah Jiang Lan. Asura God King dan gadis kecil itu adalah individu yang memahami time stop. Keduanya dapat dengan mudah mengalahkan Jiang Lan, jika mereka bergandengan tangan.
Jika Anda semua pergi ke kota kabut, pasti Anda akan merebut kembali segel semua orang. Saya tidak perlu berpartisipasi dalam hal ini. Setelah hukuman petir Exalted Celestial selesai mengatakan itu, dia mengangguk ke Zhou Xian dan kemudian terbang menuju Relief Sculpture Tunnel dan keluar dari Gunung Surgawi melalui itu. Hukuman Guntur Senior Yang Mulia Celestial, Asura God King membungkuk dengan hormat. Pada saat ini pengikatan pada semua God Kings telah dihapus. Selanjutnya kata-kata yang diucapkan oleh Guntur hukuman surgawi yang ditinggikan dengan jelas didengar oleh Asura God King dan Ratu Laut Darah yang berada di luar juga, Qin Yu telah meninggal. Ancaman yang tersisa hanyalah Jiang Lan. Apalagi yang perlu ditakuti? The Thunder Punishment Exalted Celestial langsung teleport pergi sebelum semua orang hadir. Adapun 8 Kaisar Sage Agung, Asura God King, dan Ratu Laut Darah, mata mereka semua bersinar dengan dingin. Di luar kota kabut, Qin Yu muncul di sini. Qin Yu tidak segera melakukan teleportasi kembali ke Purple Mystic Mansion. Dia takut kerabatnya akan khawatir. Qin Yu sekali lagi memuntahkan seteguk darah. Kekuatan serangan dari harta karun surgawi yang agung benar-benar menakutkan. Qin Yu tersentak kagum. Jika tubuhnya rusak hanya perlu sekejap waktu untuk pulih. Apa kerugian terbesar bagi Qin Yu adalah luka di jiwanya. Pada saat ini jiwa baru lahir yang memiliki 8 jenis cahaya yang berbeda berkedip-kedip saat ini semakin redup dan pingsan. Ketika dia menerima serangan dari Origin Sin Sword, seolah-olah jiwa yang baru lahir menerima luka besar. Pada saat itu Qin Yu benar-benar merasa bahwa dia mendekati kematian. Untungnya setelah 8 energi asal besar benar-benar menyatu dengan jiwa baru lahirnya, kemampuan pemulihannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya jiwa Qin Yu telah benar-benar menyatu dengan New Cosmos. The New Cosmos Cosmic Origin segera mulai tanpa henti mengirimkan origin energi untuk membantu jiwa Qin Yu. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, Qin Yu memiliki jejak senyum di wajahnya. Kekuatan serangan Thunder Punishment Exalted Celestial ini tidak kecil. Kurasa mereka semua mengira aku sudah mati sekarang. Oh, semua God Kings itu telah tiba. Saya harus menyapa mereka dengan baik. Qin Yu melambaikan tangannya, segel semua orang yang diperebutkan semua orang muncul di telapak tangannya. Setelah itu dengan senyum di wajahnya Qin Yu pindah dan kembali ke Purple Mystic Mansion. Di dalam rumah mistik ungu kota kabut, munculnya pendarahan Qin Yu dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya saat berkedut sangat mengejutkan orang-orang dari Purple Mystic Mansion. Mereka tidak berani percaya bahwa pilar mereka Qin Yu sebenarnya akan runtuh. Bu, apakah ayah baik-baik saja? Ayah akan baik-baik saja kan? Qin Shuang yang telah tumbuh menjadi anak muda yang anggun bertanya pada Jiang Li dengan cemas. Pada saat ini Jiang Li, Jiang Lan, Zhuo Qiulin, Yi Feng, He Yu, dan semua orang lainnya berada dalam kebingungan. Mereka melihat di layar air bahwa Qin Yu terjebak oleh serangan dari Origin Sin Sword dan mulai mengeluarkan darah dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Setelah itu pemandangan di layar air yang dikendalikan Qin Yu langsung menjadi kabur. Ujung-ujungnya water screen tersebut langsung ambruk dan berubah kembali menjadi air biasa dan jatuh ke danau. Melihat pemandangan ini mereka semua mulai panik. Kakak kedua jangan panik, Qin Shi berkata pada Qin Shuang. Namun meskipun ini yang dikatakan Qin Shi, matanya juga dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja, dia baik-baik saja. Jiang Li berkata dengan pasti. Karena jiwa Jiang Li dan Qin Yu berada dalam kultivasi ganda, mereka secara alami terhubung satu sama lain. Meskipun Jiang Li bisa merasakan bahwa Qin Yu terluka parah dan jiwanya hampir runtuh ketika dia menerima serangan energi pedang dari Origin Sin Sword, dia masih bisa merasakan keberadaan Qin Yu dan tahu bahwa Qin Yu masih hidup. Terluka parah tapi masih hidup. Jiang Li menghibur kedua putranya dan juga menghibur klan Qin yang sudah sedikit panik. Namun Jiang Li juga sangat khawatir di dalam hatinya.
Kakak Yu, di mana kamu? Kembali dengan cepat. Jiang Li, He Yu, Zhuo Qiulin, dan God Kings lainnya sedikit khawatir. Yu kecil cederanya kali ini sangat serius. Jiang Lan memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dia sangat khawatir. Origin Sin Sword adalah harta karun spiritual surgawi. Kekuatan harta karun spiritual surgawi agung itu mencengangkan dengan sendirinya. Selanjutnya itu adalah Celestial Agung yang menggunakannya. Kekuatannya tak terbayangkan saat itu. Kakak laki-laki, dia masih hidup, semuanya yakinlah kakakku pasti masih hidup. He Yu berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan sangat pasti. Tatapan kepastiannya tertuju pada orang-orang di sekitarnya. Klan Qin yang khawatir dan panik juga mulai tenang setelah melihat betapa tenangnya He Yu. Wosh! Tiba-tiba sosok berjubah hitam muncul di atas danau dalam. Sosok akrab itu menyebabkan keturunan Qin, Jiang Li, He Yu, dan mereka menjadi sedikit terpana. Namun segera setelah itu mereka mulai heboh. Ayah! Suara keras dan jelas Qin Shi dan Qin Shuang adalah yang pertama terdengar. Qin Shi dan Qin Shuang melihat sosok yang dikenalnya itu. Mata mereka menjadi agak lembab. Kakak laki-laki, Hou Fei dan He Yu juga melihat Qin Yu. Yu kecil, Qin Feng dan Qin Zheng keduanya menampilkan senyum terkejut di wajah mereka saat mereka melihat Qin Yu. Saudara kerabat, Qin Yu melihat sekelompok besar orang ini. Dari tatapan gemilang yang ditunjukkan orang-orang ini, Qin Yu dapat dengan jelas merasakan perhatian dan kekhawatiran yang dimiliki saudara dan kerabatnya untuknya. Qin Yu merasakan semburan kehangatan. Saya baik-baik saja, Qin Yu dengan tegas menahan emosi di dalam hatinya saat dia berkata kepada sekelompok orang. Segera setelah itu Qin Yu terbang ke Jiang Li, Qin Shi, dan Qin Shuang. Segera beberapa ratus orang yang berkumpul di sini semuanya mulai tertawa bahagia. Kakak Yu, Jiang Li yang telah diam sepanjang waktu sejak Qin Yu muncul akhirnya memanggil saat ini. Qin Yu memegang tangan Jiang Li. Telapak tangan Jiang Li dipenuhi dengan keringat dingin. Lier, aku minta maaf, Qin Yu menghiburnya. Dia mampu merasakan kekhawatiran dan ketakutan Lier untuknya. Jiang Li dengan ringan bersandar di dada Qin Yu. Dia tetap di sana tanpa bergerak. Kedua putra mereka Qin Shuang dan Qin Shi di samping mereka bahkan akan menunjuk Qin Yu dan Jiang Li sambil tertawa. Setelah waktu yang lama Jiang Li berbalik dan melirik Qin Shuang dan Qin Shi. Si kecil, Shuang kecil, kalian berdua anak nakal, pergi. Jiang Li memarahi sambil tersenyum. Ya ibu, Qin Shi dan Qin Shuang terkikik saat mereka menjawab. Saat ini suasana rumah mistik ungu telah berubah sangat meriah. Oh itu benar saudara Yu, apa yang terjadi di Gunung Surgawi yang agung sekarang? Apakah Thunder Punishment Exalted Celestial itu akan mengejarmu? Jiang Li tiba-tiba menatap Qin Yu dan bertanya dengan cemas. Mendengar itu Qin Yu tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Wosh! Banyak air dari danau yang langsung terbang ke langit dan berhenti di udara. Setelah itu mereka berubah menjadi layar air yang sangat besar. Di layar air adalah pemandangan Gunung Surgawi yang agung. Bahkan suara dari berbagai God Kings sedang ditransmisikan oleh kemampuan Qin Yu. Segera sekelompok besar orang ini menjadi sangat tenang. Mereka semua melihat ke layar air. Di Gunung Surgawi yang agung, God Kings Qin Yu sudah mati sekarang. Satu-satunya orang yang menjadi ancaman di kota kabut adalah Jiang Lan sekarang. Jika kita pergi ke sana kita akan dapat dengan mudah merebut segel semua orang. Zhou Xian berkata dengan suara keras. Pada saat ini hati Zhou Xian dipenuhi dengan amarah. Sebelumnya ayahnya Zhou Huo terbunuh di depan matanya sendiri. Dia sangat ingin meretas Qin Yu menjadi beberapa bagian dan menyiksanya untuk membalas dendam ayahnya. Itu masih belum pasti apakah Qin Yu benar-benar mati, kata Ratu Laut Darah Sue Yun dengan dingin. Pada saat ini Blood Sea Queen dan Asura God King telah tiba di Gunung Surgawi yang agung melalui Relief Sculpture Tunnel. Kelompok besar God Kings ini sedang mendiskusikan tentang masalah merebut segel semua orang.
Kamu bahkan berani mencurigai apa yang dikatakan secara pribadi oleh Thunder Punishment Exalted Celestial. Duanmu Rufeng berteriak dengan dingin. Tatapan Duanmu Rufeng memandang Blood Sea Queen dengan niat membunuh dan kebencian yang tak terbatas. Guntur Hukuman Surgawi Agung mengatakan bahwa Qin Yu masih lolos dari Gunung Surgawi Agung melalui teleportasi. Baginya untuk dapat menggunakan teleportasi itu berarti dia masih hidup pada saat itu. Sun Lian dari Laut Asura dengan tenang berkata. Banyak God King semua mengangguk. Secara alami ini hanya berarti Qin Yu masih hidup saat dia melarikan diri. Dari penampilan Qin Yu ditampilkan setelah ia diserang oleh serangan hukuman Guntur Agung Celestial, ia harus sangat terluka. Sangat mungkin bahwa Qin Yu telah menggunakan teleportasi di pintu kematian. Bahkan jika Qin Yu tidak mati, jiwanya juga akan menerima cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak perlu diragukan lagi, Sun Lian melanjutkan. 8 Kaisar Sage Agung dan para God Kings lainnya semuanya mengangguk. Mereka setuju dengan apa yang dikatakan Sun Lian. Itu adalah hukuman Guntur Celestial Agung yang secara pribadi menyerang. Selain itu dia juga telah menggunakan harta karun surgawi yang mulia. Serangannya begitu mencengangkan sehingga bahkan hukuman petir Exalted Celestial mengatakan bahwa Qin Yu sudah pasti mati. Dari ini orang bisa membayangkan betapa kuat serangan pedang yang diterima Qin Yu. Hanyalah satu orang cacat, jika kita tidak menyerangnya sekarang kapan kita harus? Kata Zhou Xian tidak sabar. Ekspresi Jiang Fan suram. Segel semua orang begitu dekat dengannya. Berapa banyak yang telah dia berikan untuk All People Seal. Namun sekarang segel semua orang telah hilang. Brother Sentu berbagai kaisar Sage tidak perlu bagi kita untuk mengganggu mereka. Kami 8 Kaisar Agung Sage akan berangkat lebih dulu, Jiang Fan langsung berkata. Ayo pergi. Setelah Jiang Fan mengucapkan kata-kata itu Kaisar Sage lainnya segera menjawab. 8 dari mereka tidak takut pada Jiang Lan. Adapun Qin Yu mereka menganggap bahwa dia sudah menjadi orang mati. Bahkan jika dia tidak mati dia sepertinya tidak akan bisa melakukan apapun. Lalu apa yang harus ditakuti? Mungkin kenapa kamu masih bertarung? Mungkinkah Anda ingin para dewa hutan kota laut mati? Suara yang berisi kemarahan terdengar. Kaisar Pertapa Timur Laut mungkin menoleh. Mungkin memandang orang yang berbicara dengan kaget. Orang yang berbicara awalnya adalah pria parubaya yang sangat biasa. Namun penampilannya segera berubah. Itu berubah menjadi lelaki tua misterius yang ditemui Qin Yu di Laut Timur Muyu. Greenleaf God King, Jiang Fan, Sentu Yan, dan mereka semua berteriak kaget. Nama Greenleaf God King dari Mu Clan pernah terkenal di seluruh alam ilahi. Kali ini lelaki tua Muyu telah mengubah penampilannya dan tetap diam di pinggir lapangan. Dari awal sampai akhir dia hanya mengikuti penonton dan tidak pernah memiliki ambisi yang besar. Mungkin Mu Clan hanya memiliki satu God King tersisa dan itu adalah kamu. Saya berharap Anda mempertimbangkan semuanya sebelum melakukan apapun. Kenapa kamu pergi? Mungkinkah Anda ingin mendapatkan segel semua orang? Orang tua Muyu berkata dengan dingin. Tidak, mungkin segera menggelengkan kepalanya. Orang tua Muyu mendengus dingin. Kamu tidak. Jika Anda tidak ingin mendapatkan segel semua orang lalu mengapa Anda mempertaruhkan hidup Anda? Kakak sebagai Kaisar Sage bagaimana saya bisa mundur sendiri? Mungkin membenarkan. Orang tua Muyu dengan dingin tertawa dan berkata, baiklah aku tidak ingin membuang waktuku berbicara denganmu lagi. Saya hanya berharap Anda berhati-hati dalam hal-hal yang Anda lakukan. Lagi pula kamu adalah satu-satunya God King yang tersisa dari Forest Ocean City. Setelah dia selesai mengatakan itu lelaki tua Muyu langsung terbang menuju terowongan patung relief. Kakak laki-laki, mungkin berteriak dengan cemas. Apa itu? Sosok orang tua Muyu berhenti. Bisakah kamu kembali ke Forest Ocean City? Mungkin berkata untuk mengantisipasi. Orang tua Muyu tertawa dengan acuh tak acuh.
Dia kemudian terbang menuju Relief Sculpture Tunnel dengan kecepatan yang lebih cepat. Mungkin saya tidak akan mengubah keputusan yang telah saya buat. Sedangkan untukmu jagalah dirimu dengan baik. Setelah dia selesai mengatakan itu, lelaki tua Muyu memasuki terowongan patung Relief. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.